Fakta menarik, planet kerdil Pluto mengorbit matahari selama ratusan tahun, dan akan selesai pada 2178. Hai, apa kabar kalian semuanya yang sedang menonton video kami ini pada channel Bintang Fajar? Dulu Pluto termasuk ke dalam salah satu planet yang ada pada tata surya kita. Akan tetapi tahukah kalian, bahwa Pluto sekarang dikeluarkan dari kategori planet? Sehingga jumlah planet di tata surya yang biasanya dihafalkan oleh anak-anak ada 9 planet, tapi sekarang hanya berjumlah 8 planet saja. Hal ini dikarenakan Pluto tidak memenuhi kategori untuk disebut planet. Selain ukuran Pluto yang kecil, bahkan Pluto dikelompokkan ke dalam salah satu planet kerdil, ternyata juga Pluto mengorbit matahari dalam jangka waktu yang lama yaitu ratusan tahun. Bagaimanakah info sebenarnya? Simak video ini sampai selesai agar kalian lebih mengerti tentang planet Pluto. Para ilmuwan astronom harus benar-benar bersabar, untuk menunggu dalam waktu yang masih lama untuk bisa merayakan orbit lengkap pertama Pluto sejak penemuannya. Observatorium Lowell di Flagstaff, Arizona, digunakan untuk menemukan Pluto pada tanggal 18 Februari tahun 1930. Seorang astronom Amerika menemukan objek bergerak di luar orbit Neptunus. Objek itu kemudian disebut Pluto. Nama Pluto diambil dari penguasa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Apakah Pluto adalah planet atau planet kerdil telah diperdebatkan sejak lama. Ketika mengamati orbit Pluto, para astronom percaya bahwa planet ini belum menyelesaikan satu orbit sejak Tombaugh pertama kali mendeteksinya pada tahun 1897. Orbit Pluto mengelilingi matahari membutuhkan waktu 248,09 tahun bumi untuk diselesaikan. Pluto akan menyelesaikan orbit penuh pertamanya sejak penemuannya pada Senin, tanggal 23 Maret tahun 2178. Dilansir dari Live Science, para astronom menjelaskan bahwa ada lebih banyak hal di orbit dunia yang menakjubkan ini, daripada jumlah waktu yang telah berlalu sejak penemuannya. Planet-planet besar tata surya cenderung berputar dekat dengan ekliptika, yang merupakan bidang tata surya. Namun, Pluto cukup condong dibandingkan dengan Bumi dan banyak planet lain pada 17 derajat. Will Grundy dari Lowell Observatory, rekan penyelidik misi New Horizons NASA yang mengamati sistem Pluto pada 2015 dan Arrohot pada Januari tahun 2019, mencatat bahwa planet kerdil Eris melebihi kecondongannya pada 44 derajat. Eksentrisitas dunia kecil, yang menunjukkan seberapa jauh orbit menyimpang dari lingkaran sempurna. Orbit Pluto memanjang dengan eksentrisitas 0,25, sedangkan orbit Bumi hampir bulat. Menurutnya, gangguan semacam itu cukup dinamis sehingga navigasi pesawat ruang angkasa melalui orbit ini memerlukan perhitungan yang rumit. Peneliti utama New Horizons Alan Stern dari Southwest Research Institute mengatakan, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan tentang orbit Pluto. Kemiringan dan eksentrisitasnya adalah 2 faktor yang pertama. Resonansi Pluto dengan Neptunus adalah yang ketiga. Raksasa gas besar ini terkunci dalam tarian gravitasi dengan Pluto, yang menjaga kedua dunia dalam pola orbit yang teratur. Yang keempat adalah apa yang terjadi sebagai akibat dari resonansi. Selama hampir 20 tahun setiap orbit, Pluto lebih dekat ke matahari daripada Neptunus. Ini seperti jarum jam, kata Stern. Dia menjelaskan bahwa Neptunus selalu berada di sisi berlawanan dari matahari saat ini terjadi. Karena mereka berada dalam resonansi ini, planet itu tidak bertabrakan. Grundy menambahkan fitur kelima ke daftar karakteristik orbit Pluto, Pluto dan bulan terbesarnya, Charon, berukuran kira-kira sama. Charon memiliki sekitar setengah dari massa Pluto. Sederhananya, Pluto dan Charon benar-benar planet ganda, menurut Grundy, dan ini harus diperhitungkan saat merencanakan orbit sistem. Nah, demikianlah tadi uraian singkat tentang planet Pluto. Jika kalian merasa belum puas, silakan kunjungi lagi video lainnya pada channel Bintang Fajar ini, karena kami telah mengupload banyak video tentang planet. Sampai jumpa pada video kami lainnya.